Usai kongres biasa pada Minggu 28 Mei lalu, PSSI langsung menanyakan pada LIB bagaimana persiapan Liga. Menurut LIB, Liga 1 sudah hampir siap. Jadwal pertandingan rencananya akan diterbitkan pada 5 Juni mendatang. Saat ini, PT LIB tengah fokus untuk memverifikasi sejumlah stadion yang sudah didaftarkan para klub sebagai markas musim depan. Namun begitu, PT LIB tak menjamin semua stadion yang didaftarkan akan lolos verifikasi. Maka dari itu, sebelum liga dimulai, ada dua hal yang akan PT LIB lakukan. Yang pertama, verifikasi stadion. Jika nantinya ada stadion yang dinyatakan tak lolos verifikasi, maka sebelum kick off, para klub harus sudah mendaftarkan stadion alternatif sebagai markas musim depan. Yang kedua, RUPS alias Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, PT LIB berencana akan lakukan RUPS sebelum liga dimulai. Kabarnya RUPS ini akan dilaksanakan 2 pekan sebelum liga kick off. Nantinya di RUPS ini akan dibentuk ulang susunan kepengurusan PT LIB. Maka jika susunan baru sudah terbentuk, semua program yang sudah dijalankan bersama PSSI akan dilanjutkan oleh PT LIB yang baru, termasuk sistem dan juga stadion. Soal RUPS ini nanti kita akan bahas ya jika LIB ini sudah menggelarnya. Sekarang kita akan bahas stadion mana aja sih yang udah didaftarkan oleh para klub. Dengan catatan ya, stadion-stadion ini tuh belum tentu lolos verifikasi loh ya. Soalnya sekarang ini beda verifikasinya, bukan cuma LIB yang verifikasi, tapi juga dari RUPR dan PSSI juga. Yang pertama, Bali United dan Arema FC mendaftarkan Stadion Iwayan Dipta sebagai markas. Ini artinya PSM Makassar harus cari markas baru. Soalnya PSM cuma diizinkan pakai stadion ini saat main di AFC atau ACL saja ya. Yang artinya pun PSM kembali kalah dari Arema soal penggunaan stadion ini ya. Yang kedua, PSM Makassar sendiri akhirnya mendaftarkan Stadion BJ Habibie dan Stadion Barongbong sebagai markas. Jika tak lolos verifikasi juga, PSM kabarnya terpaksa harus mengungsi ke daerah Jawa Barat, yakni bisa saja pakai Stadion Patriot atau Stadion Wibawa Mukti di Cikarang. Yang ketiga, Persik Kediri mendaftarkan Stadion Brawijaya sebagai markas dengan Stadion Joko Samudro sebagai stadion alternatif jika Brawijaya tak lolos verifikasi. Yang keempat, Persebaya Surabaya mendaftarkan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai markas. Yang kelima, Madura United mendaftarkan Stadion Ratu Pamelingan sebagai markas. Yang keenam, Persis Solo mendaftarkan Manahan Solo. Yang ketujuh, PSS Sleman mendaftarkan Maguwo Harjo. Yang kedelapan, PSIS Semarang mendaftarkan Stadion Jatidiri. Yang kesembilan, Bayangkara FC mendaftarkan Stadion Patriot Candrabaga. Yang ke-10, Persita Tangerang mendaftarkan Stadion Indomik Arena. Yang ke-11, Persija Jakarta mendaftarkan Stadion JIS. Yang ke-12, Persikabo daftarkan Stadion Pakansari. Yang ke-13, Rans Nusantara FC daftarkan Stadion Pakansari. Yang ke-14, Dewa United daftarkan Stadion Indomik Arena. Yang ke-15, Persib Bandung daftarkan Stadion GBLA dan Sijalak Harupat. Yang ke-16, Barito Putra daftarkan Stadion 17 Mei dengan alternatif Stadion Utama Kaltim sebagai markas. Dan yang ke-17, Borneo FC daftarkan Stadion Segiri Samarinda. Oke, dari stadion-stadion tersebut, stadion mana aja sih yang kata PSSI dan PUPR ini kurang layak? Ya, ini ada Stadion 17 Mei, Stadion BJ Habibie, Brawijaya, Segiri, dan tentu saja JIS yang katanya sih belum layak. Agak aneh ya, JIS yang megah gitu kok nggak layak ya. Katanya sih ada beberapa hal yang bikin JIS ini kurang layak, seperti pintu masuk dan keluar yang terlalu kecil. Terus juga akses transportasi yang bikin JIS ini yang bilang ini belum layak. Padahal di Indonesia ini masih banyak loh stadion-stadion megah tapi nggak keurus. Ya kayak stadionnya Banten International Stadion, terus juga Stadion Batakan, Palaran, Haji Imbut, Lukas NMB, Stadion Riau, dan lain-lain. Tapi ya kita lihat nanti deh lolos verifikasi yang mana sih PT LIB stadion-stadion ini. Nah, ini juga ada yang bikin
heboh juga nih, PSSI mengupload video random dengan embel-embel 4 mantan bintang dunia, yakni Marco Materazzi, Juan Sebastian Veron, Roberto Carlos, dan Eric Abidal. Langsung aja deh postingan ini dikait-kaitan jika PSSI akan mendatangkan 4 mantan bintang dunia ini. Kami sendiri belum dapat info valid soal ini ya, soalnya PSSI masih nutup-nutupin soal ini. Tapi kabarnya sih 4 mantan bintang dunia ini memang fix akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan Argentina lawan Indonesia. Itu sih kata Erick Thohir ya. Dan feeling kami sih, itu sih piring, bukan feeling. Feeling kami ya mungkin aja PSSI ini mungkin bekerja sama dengan 4 mantan bintang dunia ini ya buat ke timnas ya. Karena ya seperti kita tahu ya, 4 legenda ini tuh ternyata adalah sahabatnya Erick Thohir. Ya, jadi bisa aja Erick Thohir ini minta sama 4 legenda ini buat ngasih ilmunya buat para pemain timnas gitu. Dan jika seandainya memang beneran nih 4 mantan bintang legenda dunia ini akan ke Indonesia dan ngajarin teknik-teknik mereka pada para pemain timnas, tentu saja Mimin sih yang paling pengen ketemu adalah Roberto Carlos. Mimin pengen banget tuh sama dia loh. Dan seandainya Roberto Carlos nih ngajarin nih ilmu dia pada para pemain timnas, yang akan ditunggu ya pasti menarik Pratama Arhan nih, karena kan posisinya sama tuh bek kiri. Dan kalau seandainya Roberto Carlos ngajarin Pratama Arhan, nah luar biasa nih Pratama Arhan nih, bisa jadi double nih, tendangan kenceng dan juga lemparan juga kenceng, ya kan? Tapi intinya dari pembicaraan Erick Thohir di acara launching tiket, ada kemungkinan memang 4 pemain mantan bintang dunia ini akan tiba di Indonesia ya. Mungkin sekedar untuk nonton timnas Indonesia lawan Argentina ya, kita lihat nanti ya. Bicara soal timnas, kemarin kan kita udah dapat satu prestasi nih, yakni emas di SEA Games yang udah 32 tahun kita nggak dapatkan. Lalu yang paling dekat apa sih nih? Tentu saja yang paling dekat ternyata bukan Piala Asia atau Asian Games, tapi yang paling dekat adalah AFF U23 yang akan digelar 17 Agustus 2023 di Thailand. Ini mengejutkan, soalnya selain mainnya di Thailand yang notabene baru aja panas sama kita, Indonesia pun ada di grup yang bisa dibilang mudah enggak, susah juga enggak sih. Indonesia ada di grup B bersama bestie kita tuh Malaysia dan Timor Leste. Sementara tuan rumah Thailand itu ada di grup A. Meskipun ada 4 tim di grup A ini, tapi lawannya ya kami pikir encer lah. Di grup A ini ada Kamboja, Brunei, dan Myanmar. Sementara di grup C itu ada Vietnam, Filipina, dan Laos. Nah di sini kita akan lihat nih seberapa hebat dan konsistenkah Indra Syafri di ajang ini. Ini U23 loh, yang otomatis para pemain timnas pun yang gak akan jauh beda dengan yang ada di SEA Games kemarin. Cuma yang jadi persoalan adalah ajang AFF ini tuh digelarnya bulan Agustus. Sementara bulan Agustus itu liga udah jalan. Apakah klub-klub mau melepas pemainnya ke timnas? Apalagi September timnas udah harus siap di Asian Games nih. Ya semoga aja ada bintang-bintang baru yang dibawa Indra Syafri di timnas U23, dan semoga Indonesia kembali raih prestasi di tahun ini. Oke, kita intermezzo bentar ya. The power of netizen Indonesia. Ya inilah resiko di negara Wakanda alias Konoha ini. Siapapun bisa dalam sekejap jadi artis atau bintang. Tapi begitupun sebaliknya, siapapun bisa saja dalam sekejap jadi gembel dengan kekuatan netizen. Nah hal ini pun bisa terjadi dalam sepak bola. Hal ini tentunya yang paling sering dialami oleh para pemain asing yang baru menginjakkan kakinya di Indonesia atau memulai karirnya di Indonesia. Seperti yang terjadi baru-baru ini pada pemain asing baru Persib dan juga Persija Jakarta, yakni Tyrone Delvino dan Ryo Matsumura. Untuk Tyrone Delvino, kabarnya nih si Tyrone ini kaget. Sebelum ke Persib, follower Instagramnya itu cuma 2000-an. Sekarang saat diumumkan ya kemarin oleh Persib, followernya naik drastis melejit sampai di angka 70 ribuan. Bahkan mungkin sekarang udah nyampe 100 ribuan kali ya. Gila cepet banget ya. Dari 2000-an ke 80 ribuan sampai 100 ribuan itu cepet banget loh itu. Begitupun dengan pemain baru Persija Ryo Matsumura. Sebelum ke Persija, followers Instagramnya itu cuma ada di angka sekitar 20 ribuan. Sekarang pas masuk ke Persija langsung naik ke angka 60 ribuan. Tapi jangan bangga dulu Kisanak. Hihihi.
Follower yang banyak itu pun artinya harus siapkan mental yang banyak juga. Ya kudu siapin mental double lah, apalagi ngadepin netizen kita yang barbar alias nggak ada otak, yang bisanya cuman ngebacot. Ya kalau nggak kuat-kuat mental bisa ambruk pokoknya kalau main di Liga Wakanda mah, apalagi ngadepin netizen-netizen Indonesia ya kudu kuat mental. Makanya jadi artis, jadi public figure di Konohama kudu dengerin lagunya Bunda Korla tuh. Jadi kalau nanti ada yang nyinyir di akun-akun sosmed kalian ya tinggal nyanyi aja. Nah terus kapan dong dua klub ini akan umumin pemain baru lagi? Kalau buat Persib ya sabar, nunggu Persija umumkan pemain baru dulu. Kau Riau kemarin kan kami bilang kalau Persija umumkan pemain baru, Persib pasti umumkan. Ya buktinya kemarin Persija umumin Mas Sumura duluan. Habis itu Persib ikutan diumumkan si Tiron ini. Bener kan ucapan kami? Tapi satu hal yang pasti, Persib kemungkinan, ingat ini kemungkinan loh ya, Persib gak akan lepas pemain bertahannya, khususnya yang lokal ya. Soalnya pemain-pemain yang diincar Persib khususnya di slot belakang yang lokal semuanya gagal didapetin sama Persib. Bagas Adi stay di Arema, Agung Manan malah ke Dewa United, Erwin Gutawa stay di PSM, Zainuri juga belum jelas. Yang terbaru Andi Setio pun stay di Persikabo. Jadi menurut kami, ini pendapat kami pribadi ya, kemungkinan Persib ini tetap mempertahankan Jupe dan Victor deh. Ya daripada dilepas terus nantinya Persib gak dapat menggantinya, ya mending dipertahankan ya. Tapi ini cuma sebatas pendapat lo ya.